Kan gaya hidup kayak bule itu bulimia. Bulimia tuh kayak kita. Hai teman-teman semua, balik lagi nih di Poni, podcast Nitya Papung. Dan kali ini kita ada di segmen terbaru, yaitu Poni Lurus, podcast Nitya Lucu tapi serius. Kemarin kita udah sempet di podcast pertama itu udah sempet bahas tentang hal yang lumayan sensitif ya. Kemarin terakhir kita bahas apa ya? Tentang kekerasan Tentang ya. kekerasan. Ya. Di sini kita ngobrolnya santai aja, Santai, sambil tapi sharing. Tapi mungkin ada beberapa, entah itu dari sisi psikologis atau misalnya ya kita sekedar sharing pengalaman. Habis itu ya nostalgia lah. Iya, nostalgia beberapa pengalaman yang maksudnya ada pengalaman yang menyenangkan. Kalau misalnya ada yang tidak pun, ya kita sharing di sini supaya nanti ketika teman-teman yang mengalami tidak melakukan kesalahan atau apapun yang kita lakukan sebelumnya. Betul gitu. banget. Dan kali ini giliran Nitya dulu yang sharing ya. Dan kemarin juga sempat waktu Nitya upload podcast pertama, lumayan respon teman-teman juga baik, makasih banget. Dan beberapa juga ada request kalau Nitya ngomongin tentang hal yang saat ini lumayan sering kita dengar, sering kita rasakan. Apa itu? Ada trio masalah, yaitu trio masalah. Ngalahin trio macan nih? Udah nggak ada, masih ada nggak sih? Masih ya? Oh ya baik. Masih. Kali ini kita akan bahas trio masalah zaman now, yaitu citra diri, insecurity, dan body shaming. Anjir, body shaming tuh. Body shaming. Karena kemarin teman-teman pada request sih kayak bahas insecurity dong gitu. Atau bahas body shaming dong Kak gitu. Ya udah, karena itu sebenarnya 3 hal yang gak bisa dipisahkan, jadi kita akan bahas satu-satu. Dan nanti juga mungkin ada beberapa pengalaman Nitya yang benar-benar Nitya rasakan. Mungkin kalau teman-teman SMP, SD Nitya mungkin kalau dengar ini pasti tahu sih, karena Langsung kenal ya? langsung kenal gitu. Oke, kita balik ke trio masalah zaman now ini. Ada citra diri, insecurity, sama body shaming. Kemarin kita banyak banget ya ngelihat film-film terutama yang mengangkat tentang insecurity gitu ya. Terakhir ada filmnya Ernest juga. Kemudian juga terus sekarang juga udah banyak banget ada kampanye-kampanye anti body shaming gitu. Apa itu? Imperfect ya, Imperfect Oh ya. by the way ini bukan sponsor ya, enggak. Kita nggak sponsor, tapi kalau mau silakan. Cuman itu salah satu ya. Mohon izin kok. Mohon izin kok. Salah satu film yang mengangkat insecurity sama body shaming ini. Tapi sebelum itu kita bahas citra diri. Tahu nggak citra diri itu apa? Citra diri tuh kayaknya bahasanya terlalu serius sih, terlalu psikologis banget ya. Cuman kalau mungkin bahasa lebih umumnya, citra diri itu ke self image gitu, gambaran diri gitu. Bagaimana kita menilai diri kita, memberikan sebuah gambaran tentang diri kita sendiri gitu. Nah biasanya kalau citra diri ini menyangkut beberapa hal ya. Bentuk tubuh, kemudian fungsi tubuh itu ya termasuk sih, maksudnya kayak berhubungan dengan si body itu tadi. Jadi itu citra diri itu seperti gambaran diri, gimana kita memberikan penilaian pada diri kita, gimana kita memberikan persepsi terhadap diri kita, dan faktor yang mempengaruhi gambaran diri itu banyak sih. Salah satunya adalah komentar orang. Upload foto sedikit, lengannya gitu. Gendutan ya, dan sebagainya gitu. Gendutan ya, makanya diet dong. Kurus banget, nggak bisa beli makan apa? Wah anjir, serba salah. Nanti kita akan bahas belakangan, itu benar-benar pernah Nitya alamin sih. Ya itu tadi ya, faktor pertama tuh yang mempengaruhi gimana kita memberikan penilaian sama diri kita tuh, satu, komentar orang. Yang kedua adalah seberapa sering kita membandingkan diri kita ke orang lain. Sering bandingin diri sama orang lain nggak? Sering banget. Tanpa sadar ya, kalau kita misalkan sering ngomong kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain, tapi tidak munafik kita sebagai manusia tanpa sadar sering banget membandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu membandingkan yang bagus maupun membandingkan yang buruk gitu. Iya memang. Kalau dari pengalaman pribadi sih pasti ada, secara tidak langsung kita bakal selalu membandingkan diri sendiri ya. Sesederhana pasti hampir semua orang pernah berpikir seperti ini. Kita sama-sama makan nasi, kok dia bisa, kenapa aku enggak? Itu kan udah secara tidak langsung membandingkan. Tapi itu positif kan. Kita untuk membangun diri. Cuman kan membandingkan yang tidak baik, yang negatif sampai menjadi patologis ini yang nggak bagus. Misalkan kayak
ya membandingkan dia kurus banget, aku kok gini ya dan sebagainya. Ya kalau pada akhirnya dia olahraga sih bagus, tapi kalau misalkan terus dia memikirkan itu tanpa melakukan apa-apa, itu yang Ini kita lagi musuhan apa bagaimana ini ceritanya? kamu mau deket-deket ya? Enggak juga. Maaf ya netizen, memang dia entah itu di depan kamera ataupun di dunia nyata, memang dia selalu ingin deket-deket aku. Bacot. Itu gambaran diri ya, jadi setiap orang tuh punya gambaran tentang dirinya dia masing-masing, entah itu sadar ataupun tidak sadar, entah itu dipengaruhi oleh komentar orang lain seperti yang Nita bilang tadi, ataupun muncul dari dirinya sendiri karena dia membandingkan diri dengan orang lain gitu. Dan menyangkut banyak hal, menyangkut bentuk tubuh itu sendiri, kemudian fungsi tubuh itu sendiri gitu ya. Itu yang paling umum ya, self image gitu, citra diri. Pada saat ini kita sering banget melihat banyak banget orang-orang yang insecure. Apa sih insecure itu? Apa sih insecure kalau menurut kamu? Nggak pede. Nggak pede. Oke, mungkin bisa jadi salah satu komponennya ya. Jadi insecure itu kayak sebuah emosi yang di dalamnya itu terdapat kecemasan atau ketakutan kita terhadap sesuatu. Nah, insecure ini biasanya kalau zaman sekarang itu nggak jauh-jauh dari citra diri gitu. Insecure itu nggak jauh-jauh dari hal yang berkenaan dengan bagaimana dia atau kita memandang atau menilai diri kita gitu. Ya nggak sih? Apalagi body shaming tadi juga kan. Body shaming apa body shaming? Ih, kamu gendut, ih. Ih, lengannya gede. Ih, lengannya gede. Paling jelek itu lengannya kayak tukang pukul. Nggak salah. Teman-teman tahu lah ya, body shaming itu sebuah komentar gitu yang mengarah pada bentuk tubuh kita yang biasanya itu negatif gitu. Teman-teman di rumah pasti pernah melakukan body shaming, karena body shaming itu sebenarnya sadar nggak sadar loh, kayak ih kamu gendutan ya sekarang. Tapi itu refleks aja gitu. Di samping refleks itu kayak udah jadi kebiasaan atau misalnya jadi jokes paling standar orang. Iya, yang lama nggak ketemu gitu ya. Udah lama nih. Udah lama nih. Kayaknya ada yang berubah deh. Kayaknya ada yang berubah ya, benar-benar. Itu tuh kayak jadi hal yang biasa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, oke, kalau misalkan dari rumah kamu masih dalam kondisi emosi yang stabil-stabil aja, dikatain begitu paling jatuhnya jadi bercanda ya. Tapi kalau misalkan nih contoh ya, aku udah lama banget nggak ketemu Yudi gitu. Terus tiba-tiba Yudi datang, Ipung, kok kayak jerawatan gitu sekarang? Sedangkan kita nggak tahu, mungkin tadi malamnya dia habis mati-matian apa sih nge-cover wajah dia maskeran udah hampir seminggu gitu dia melakukan perawatan, dan dia merasa itu sudah hampir berhasil, juk terus kemudian orang datang, kamu jerawatan sekarang. Tiap orang kan punya emosi yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda, ketahanan terhadap stres yang beda-beda. Mungkin kalau aku sendiri dibilang jerawat banyak ya aku ketawa aja, tapi ada beberapa orang yang cepat kepikiran gitu loh. Standar jokes gitu. Tapi ketiga hal itu sih Nita yakin teman-teman udah pada tahu ya. Insecure, body shaming, kemudian self image, itu rasanya sudah sudah sering kita dengar gitu. Dan kita kembali lagi ya ke topik utama tadi. Nitya mau sharing pengalaman tentang body shaming yang membuat Nitya insecure dan kembali mempertanyakan sebenarnya gimana sih gambaran diriku. Ini sedikit serius tapi sebenarnya lucu kalau diingat-ingat. Aku nyimak. Kamu belum tahu sih kayak cerita ini walaupun kita. Ya, jadi gini. Jadi dikasih tahu karena ada kamera. Oke. Waktu aku SD kelas 5 kelas 6 itu aku berisi banget gitu loh ya. Ya memang ada fotonya nggak? Nih kalau ada fotonya di sini. Berisi gitu. Jadi waktu itu SD tuh memang aku tuh terkenal sebagai salah satu murid yang bongsor. Ngerti bongsor ya? Kayak tinggi dan berisi gitu. Kan pasti masa kecil kita pasti identik dengan julukan. Aku dipanggil gendut sih pada saat itu. Nah kan pasti dibilang gendut atau apa. Yang nggak punya rambut dipanggil botak kayak. Oke, jadi waktu itu aku lumayan gendut gitu ya untuk ukuran anak SD. Sampai akhirnya aku masuk SMP. Aku ikut ekstra marching band. Jadi kita
kayak nimbang berat badan gitu sebelum masuk ke sana. Yang gini-gini nih, anak SMP mau masuk ekstrakurikuler ada syarat nimbang berat badan. Aku kasihan banget sama anak-anak yang pernah punya pengalaman kayak aku, karena jujur waktu itu langsung minder. Aku minder banget waktu itu. Jadi teman-temanku pada saat itu SMP kan udah mulai bisa gini lah ya, mulai rawat diri gitu. Nah pada saat itu aku ngukur berat badan, tebak berapa beratku? SMP 45. Kan aku bilang aku gendut. Oh 45 itu kecil ya? Kecil lah. 58. Oke, 72. Oke. Aku 72 kilogram waktu berarti aku masih kelas polos ya bilang 1 gendutnya itu 58. Iya, dia masih positive thinking. Tapi terima kasih ya sudah menganggap aku 58. Oh iya, baik. SMP tuh berapa tahun ya usianya ya? 13 14 tahun lah. Aku punya berat badan 72 lupa kilogram pada saat itu. Disuruh nimbang berat badan untuk salah satu syarat ekstrakurikuler. Minder nggak? Minder. Apalagi waktu itu aku baru-baru puber ya. Pada saat itu kan anak SMP itu masih baru-baru masuk akil balik. Yang namanya minder itu ya minder banget gitu, malu lah pokoknya. Ya biasa lah dikatain gendut gitu, berisi, moleh ya, kalau bahasa Balinya moleh kan dibilang moleh. Gajah, bener loh. Gajah dipanggil juga? Gajah, iya. Aku ngasal loh. Karena aku tinggi dan aku berisi ya. Gajah kan begitu, tinggi dan berisi gitu. Babi kan pendek. Oh iya. Aku nggak pendek sih sayangnya. Nggak, aku sengaja biar ada yang kebanggakan. Mau ngatain aja sih. Kapan lagi dia bisa ngatain kan? 3 SMP aku mulai suka sama orang gitu dan mulailah punya keinginan untuk nurunin berat badan pada saat itu. Penolakan yang paling aku masih ingat sampai sekarang adalah aku pernah ikut lomba teater gitu SMP kan. Terus waktu itu ada teman-teman aku, kakak kelas dan guru aku yang bilang, aku pingin peran A nih, pingin jadi si A ini. Tapi kata mereka, kamu nggak cocok jadi A soalnya kamu selalu gendut. Oh, itu teman apa guru? Teman-teman dan guru. Kalau guruku lebih halus bahasanya. Kalau guruku waktu itu bilang cari yang kecilan aja untuk peran A ini. Jujur banget waktu itu ya, aku bener-bener kayak sedih banget sih waktu itu. Kalau aku ingat sekarang jadi pengen nangis ya. Akhirnya ya udah, berarti aku harus diet nih gitu. Ada motivasi pada saat itu. Kayak aku diet nurunin berat badan dari 70, aku berhasil nurunin berat badan jadi 68. 2 kilo. Tapi itu susah loh. Naikinnya gampang. Nah, oke, ini nih, kamu bilang susah ya, nurunin 2 kilo. Kamu tahu nggak pada saat itu yang ada di pikiranku, baru 2 kilo banget, kayaknya makan sekali aja naik lagi. Gitu. Jadi dari 72 jadi 68, 3 kiloan kan? 4 berarti. Ya 4 Tadi ya. kamu bilang 70 soalnya. 72, 4, terus aku turunin lagi, nyampe lah di angka 65. Berarti udah berapa kilo? Udah 74, 9. Dari 73 jadi 65. Ini ingatannya kayak apa sih anjir? Dari 72 lupa ya. Gitu. 8 kiloan, 8 sampai 7 kilo, 7 sampai 8 kilo. Banyak nggak itu namanya? Banyak lah. Kalau dalam waktu berapa? Dalam yang jelas waktu itu baru masuk SMA, mulai dietnya kelas 3 SMP. Katakanlah 6 bulan. Ya, mungkin 6 sampai 8 bulanan aku berhasil menurunkan berat badan 6 kilo waktu itu, jadi 65. Jadi masuk SMA kelas 1 beratku 65 kilogram. Dan waktu itu kira-kira aku seneng nggak? Seneng mungkin? Enggak. Loh, 8 kilo coy? Enggak. Waktu itu yang aku rasakan adalah I'm still a big girl gitu. Jadi kayak aku waktu itu masih benar-benar ngerasa nggak puas. Aku bisa lebih kurus lagi gitu. Aku turunin lagi jadi 63. Belum puas juga. Masih merasa, aku lihat ke kaca, aku masih ngeliat perutku lipat, aku masih lihat lenganku besar, aku masih lihat pahaku besar. Mungkin kalau sekarang kita pikir dari 72 ke 63 itu ini berubah-ubah terus anjir. Dari 73 ke 65 tadi kamu bilang. Enggak kan tadi 65 udah, terus kan turun lagi jadi 63. Udah turun lagi jadi 63. Barusan aku udah bilang. Barusan aku udah bilang ya. Dari 65 63. Jadi dari 73 ke 63 ini
itu udah hampir 10 kilo kan. Jadi kayak seharusnya kan kalau sekarang beratku yang sekarang ini, aku pingin banget kayak gitu lagi. Ya turun 2 kilo 3 kilo aja nggak apa-apa dah, aku kanggo dah gitu kan. Tapi pada saat itu kenyataannya aku sama sekali nggak merasa puas dengan berat badanku yang 63 kilo ini gitu. Terus teman-temanku juga bilang, ada beberapa yang mengapresiasi ya, kayak ih kamu kurusan ya sekarang. Tapi Sederhana ya. itu selalu aku dengar, aku nggak pernah benar-benar mendengar orang tuh memuji dengan Tulus. pure tanpa tapi ya. Kamu kurusan ya sekarang tapi kok layu banget ya mukanya. Ada lagi objek yang dikomentar. Lebih seger kamu waktu berisi loh. Sedangkan pada saat aku berisi banyak banget yang bilang, kamu diet dong, udah mau SMA. Sedangkan pas aku sudah kurus, kamu layu banget. Jadi kayak aku tuh benar-benar bingung pada saat itu, kok aku salah terus ya. Dan 63 itu masih tetap ada yang bilang, tapi lenganmu masih agak bergelambir ya gitu. Jadi itu singkat cerita, aku berhasil menurunkan sampai 54 kg. 53-54 lupa ya, antara itulah. Hampir 20 kilo. Jadi kalau dari 73 awal tadi yang aku SMP kelas 3 itu sampai aku 53 itu sekitar 19-20 kilo aku udah menurunkan berat badan. Apa yang kurasain? Ngerasa bahagia enggak, ngerasa puas enggak, ngerasa senang enggak. Perasaan yang aku rasain adalah sama ketika aku masih berat badan 73 waktu itu. Soalnya kayak kamu udah ngeluarin effort sebesar itu nih, pas ketemu orang siapa tahu mereka ngomong kayak udah kurusan, nah gitu dong kan, lebih bagus iya. kelihatannya. Mungkin kalau harapannya seperti itu, tapi ternyata enggak. Jadi waktu itu benar-benar aku tuh ngerasa aku terfokus sama komentar orang pada saat itu gitu. Dan ini juga berat badan 53, rambutku kan masih panjang ya waktu itu. Jadi karena beberapa teman bilang, kamu kayaknya cocoknya rambutnya pendek deh karena kamu kurus banget sekarang. Jadi kalau kamu rambutnya panjang, kamu agak layu. Aku potong dari rambut. Wah, hidupnya dari komentar netizen. Tapi nggak munafik loh, kita tanpa sadar sering banget, walaupun kita bersikeras bilang aku nggak boleh terlalu mendengarkan omongan orang, tapi aku yakin di bawah alam bawah sadar kita itu kadang kita tuh masih benar-benar kemakan sama omongan orang. Kira aku potong rambut, udah potong rambut, ada juga yang komen, kamu potong rambut sih kayak cowok tahu nggak ayu. Tadinya dibilang layu, sekarang dibilangnya nggak ayu. So kudu piye, gudul. Dasmu. Frustasi nggak sih? Frustasi aku waktu itu. Pada saat aku lihat kaca, aku masih merasa diriku gendut, lenganku masih bergelambir, pahaku masih besar, kakiku masih besar gitu. Aku ngelihat teman-teman lain yang kakinya ramping banget, aku minder. Karena aku itu punya kelebihan, maksudnya aku tuh punya ukuran yang besar di beberapa bagian ya, kaki itu betis. Jadi waktu aku kurus pun betisku tuh keker gitu, karena aku bawa lari. Selama aku diet dulu sampai nurunin 20 kilo itu ya, aku lari pagi sore, tau gak sih? Pagi aku lari sebelum sekolah, sore pulang sekolah aku lari lagi. Tiap hari lari dari kenyataan. Iya, tapi benar, itu lari dari kenyataan. Dan udah larinya pagi sore, aku nggak makan nasi. Secara otomatis wajar aja kalau aku dikatain layu gitu. Akhirnya setelah itu aku berpikir, aku kembali kayak mengintrospeksi diri gitu loh. Dari berat badanku 73 sampai akhirnya 53, aku hanya ngerasa seneng awal aja gitu. Ketika ada turun 1 kilo deh, 1 kilo aja dari. Ya udah, karena komentar orang-orang itu yang mungkin sebenarnya dia nggak ada niat untuk kesana ya, cuman iseng aja. Kamu ininya goyang-goyang, gemes, lucu banget kayak jelly. Dia bercanda kan? Tapi akunya ternyata masuk gini, jadi kepikiran. Iya, kepikiran karena aku sudah menghabiskan waktuku, aku nggak makan nggak makan coklat seujung pun, padahal aku suka banget manis-manis. Dan ternyata ada tiba-tiba orang datang bilang lengan kayak jelly. Ada beberapa hal yang aku simpulkan dari kejadian itu. Yang pertama adalah kita sebagai manusia itu tidak akan pernah merasa benar-benar puas dengan segala sesuatu. Apapun yang kita rasakan senang hari ini, kita tidak akan rasakan itu besok. Kita sebagai manusia itu terlahir dengan sense untuk selalu mencari
untuk selalu mencari apapun itu. Kayak tadi, berat badanku udah turun, aku masih berusaha untuk mencari berat badan idealku. Aku udah punya sepatu 2, tapi aku masih berusaha untuk mencari sepatu-sepatu lain yang lebih bagus. Aku udah punya rumah, tapi aku masih berusaha untuk mencari mobil bagus, sepeda motor yang bagus. Tapi kalau udah punya pasangan, jangan pernah punya pikiran nyari pasangan lain ya. Banyak yang begitu, udah punya cewek cantik, udah punya cewek cantik nih, sampai orang-orang bilang, wih kalau aku punya cewek secantik dia, cantik itu relatif gak sih? nggak bakal aku selingkuh. Tapi kenyataannya pada saat sudah dapat cewek cantik, selingkuh juga. Ada beberapa ya, nggak semua ya. Itu maksudnya manusia tuh punya sense untuk terus mencari. Kalau istilah psikologisnya itu namanya treadmill hedonis. Jadi manusia, ya ada treadmill hedonis. Treadmill, kebayangkan treadmill itu tuh nggak pernah berhenti kan, lari terus, hedon untuk prinsip kesenangan. Jadi treadmill hedonis. Kita sebagai manusia tuh selalu ingin mencari segala sesuatu yang membahagiakan kita, padahal sebenarnya kita nggak akan benar-benar bahagia gitu. Itu akan terus kita rasakan, dan kalau kita ikutin terus, jadinya kayak aku. Apa? Udah turun 3 kilo, masih gendut. Udah turun 5 kilo, masih gendut. Sekarang, di posisi sekarang aku sudah benar-benar sadar ini, kalau aku inget-inget, sekarang berat badanku jadi 67 aja, aku bersyukur banget. Tapi ternyata pas lalu aku udah ada di berat badan itu, aku nggak bersyukur gitu. Sampai 20 kilo turunnya. Nggak pernah merasa, mungkin puas, tapi aku nggak pernah benar-benar merasa lebih baik gitu. Poin kedua adalah ternyata insecure itu termasuk, kalau menurutku aku sudah menganggap diriku pada saat itu insecure karena aku udah punya berat badan 53, ngeliatin temen yang kakinya jenjang, aku masih malu, nggak pede. Aku ingat banget dulu pernah ya di Balai Budaya Gianyar tuh pernah ada acara. Jadi toiletnya tuh ada di sebelah sini, misalkan aku duduk di sebelah sini dan di sini ada gerombolan orang-orang dengan kaki jenjang. Aku tahan pipis, aku nggak berani ke sana. Karena aku minder, padahal pada saat itu beratku udah 63. Mamahku tuh udah sering bilang, kurus banget deh, kok gini kurus banget gitu. Tapi pada saat itu aku ternyata masih minder. Jadi yang kedua poinnya adalah ternyata insecurity itu tidak selalu hanya karena komentar orang, tapi tanpa sadar kita sendiri yang membuat diri kita insecure. Ngerti nggak? Karena belum belajar untuk menerima diri sendiri gitu. Bukan bermaksud menyalahkan orang-orang di luar sana yang insecure, kamu salah sendiri sih, kamu terlalu kepikiran, kamu terlalu baper, enggak ya. Insecure itu wajar, tapi ternyata kita tidak bisa 100% menyalahkan faktor luar atas insecurity yang kita rasakan gitu. Kita sendiri yang tanpa sadar membuat itu tuh menjadi lebih complicated gitu. Tanpa sadar menerima kritikan itu ya? Iya, jadi kayak semuanya aku terlalu mentah-mentah. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata self-acceptance itu penting. Penerimaan diri itu penting banget. Kayak kamu harus bisa menerima dirimu mulai dari sekarang, detik ini juga, ketika kamu nonton video ini, sekarang juga tuh mulailah kita berpikir ada banyak hal dalam diri kita yang bisa kita banggakan gitu. Ngerti gak sih? Aku dulu ya dibilang begitulah, gendut, kakinya gede, mau sekurus apa kakimu tetap gede gitu. Sakit banget digituin, padahal aku di rumah sampai keringetan, sampai mau nangis gitu, nahan sakit kaki, squat, berharap kakiku kecil gitu. Mungkin mengecil sih beberapa senti, tapi orang mungkin sekilas ngelihat itu nggak ada perubahan. Jadi mereka dengan enteng aja ngatain, kamu kurus tapi kakimu tetap gede. Itu sakit banget sih. Tijen, welcome to my paradise. Dan yang harus gitu itu adalah kita harus bisa menerima diri kita. Aku sering banget sekarang kayak, oke, aku gendut, oke, aku berisi sekarang, tapi aku nggak pernah merasa kalau aku tuh jelek gitu. Jadi kayak penerimaan diri tuh penting gitu. Yang bisa kita lakukan tuh banyak. Kayak aku nih sekarang ya, setelah aku sadar 3 hal itu, aku mulai ngerasa, oh ternyata di luar sana banyak yang lebih banyak yang, bukan bermaksud membandingkan lagi ya, maksudnya kayak di luar sana pun aku nggak sendiri. Ternyata insecurity ini nggak cuman aku alamin, tapi banyak di luar sana yang juga mengalami hal yang seperti aku alami. Dan kalau kita tutup mulut orang supaya nggak berkomentar jelek tentang kita tuh nggak bakal bisa, karena mulut orang banyak, tangan kita cuman 2.
Ya kalau kasarnya tangan dua ini cuma bisa dipakai buat nutup telinga, nggak bisa buat nutup mulut Lebih orang. lebih baik dan lebih rasional. Iya, lebih masuk akal, lebih mungkin bisa lakukan adalah menutup telinga gitu. Makanya sekarang kalau ada yang Nutup bilang, tapi jangan rapet. iya, Jadi nanti biar ada celah gini, kalau misalnya masih ada yang positif masih bisa masih kamu bisa dengar. masuk gitu. Jadi tutup telinga untuk hal-hal yang negatif itu nggak gampang loh yang. Aku akui itu nggak gampang. Emang gak gampang. Sangat tidak gampang kita untuk bisa tidak tersinggungan jadi orang, tidak baperan. Karena kembali lagi kita manusia itu pasti ngerasain baper. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama nih, aku sering ya, kamu berisian nih sekarang, balik lagi bodinya kayak dulu. Kayak aku tuh dibawa kembali ke pengalaman traumatis. Tapi aku jawabnya kayak gini, iya, no. Jadi tapi aku jawabnya gini, iya soalnya baru jadian, nggak tahu dikasih makan terus sama pacarku. Bahagia. Nah, itu jadi alasan yang bagus tuh. Kakiku dibilang gede gitu. Ya gede lah, orang aku kuat lari 12 kali keliling lapangan dulu. Ada dulunya. Tenang. Sabar. Ada dulu. Gitu. Jadi ingat aja ketika orang berkomentar buruk soal kita, sebenarnya di dalam diri dia yang berkomentar buruk itu, dia juga punya hal yang buruk yang dia tahu tentang dirinya. Terkadang malah apa yang orang utarakan tentang apalagi yang negatif tuh biasanya tuh refleksi dari dirinya nggak sih? Lenganmu gede banget ya sekarang. Karena dia insecure juga sama Karena dia lengannya. mungkin insecure juga dengan lengannya gitu. Kalian berpikir aja ke sana untuk bisa lebih merilis emosi ya. Jadi dia juga punya kekurangan itu. Yang kedua, badan gendut, perut lipat-lipat, selulit banyak, itu dialami oleh ribuan perempuan atau laki-laki di dunia ini. Jadi kita nggak sendiri gitu. Itu semua adalah hal yang wajar, tapi memang sulit untuk kita bisa terima. Tapi itu bisa dilatih kalau misalkan kita mau. Terus yang ketiga adalah sekarang kita mulai latihan gitu sejak dini untuk mengantisipasi kalau misalkan di luar sana masih aja ada orang yang gemes gitu, yang nakal gitu, yang masih suka komentar-komentar tentang badan kita. Ih kamu kayak triplek ya sekarang. Ih kamu iteman ya. Iya nih, repot jadinya kalau jalan-jalan di Kuta diliatin bule terus. Meskipun itu nggak 100% membuat kita merasa lebih baik, tapi itu ternyata membuat kita merasa lebih baik sih sekian persen, walaupun nggak 100%. Meskipun nggak 100% membuat kita merasa lebih baik gitu, tapi ada sekian persen emosi yang terrilis kalau kita bisa mengeluarkan statement itu. Jadi kita puas aja gitu bisa jawab apa yang dia bilang gitu, ngerti nggak maksudku? Kayak gitu. Jadi ya sekarang, mulai dari sekarang itu aku balik lagi dikit ya ke ceritaku yang kemarin. Akhirnya berat badanku kembali berangsur-angsur berat lagi dari 53 naik 55, naik 60. Frustasi nggak? Frustasi banget lah pasti ya, karena kayak kenapa sih berat badan itu hanya sebentar saja ringannya gitu. Udah masuk ke 63, 65, aku berpikir lagi, aduh aku pingin dong lagi ke berat badanku yang 53 kemarin. Padahal waktu berat badanku 53 kemarin aku sama sekali nggak bersyukur gitu, karena ya itu tadi, karena aku kurang banget penerimaan diriku pada saat itu. Sampai akhirnya aku mulai perlahan bisa menerima sampai beratku yang sekarang. Kalau boleh, teman-temanku pasti pada tahu sih, Nitya tuh berisi gini tapi suka banget pakai baju yang gak ada lengannya. Padahal tapi itu sebenarnya salah satu bentuk terapiku sih, terapi untuk diriku ya. Jadi kayak aku nggak pakai baju lengan karena aku mau membuat diriku terbiasa memperlihatkan aku yang apa adanya gitu. Teman-teman sekarang di rumah yang mungkin ngerasa seperti itu, buatlah jawaban-jawaban versi kalian yang bisa membuat kalian merasa lebih baik gitu. Lebih tenang. Lebih tenang gak sih? Ya, lebih tenang. Mungkin walaupun tidak 100%, tapi itu bisa membantu gitu. Ya, aku berisi sekarang ya karena aku lebih menikmati setiap makanan yang masuk ke badanku, nggak kayak dulu yang bener-bener nahan lapar sampai lemes gitu. Aku menikmati semua. Sekarang olahraga ya sebatas olahraga supaya sehat aja, nggak bisa ya. Itu untung aku nggak sampai ada gejala mengarah ke bulimia loh. Bulimia tuh kayak nggak perlu nasi, roti-rotian doang. Oh bukan ya? Bukan, kita aku kan gaya hidup kayak bule itu bulimia. Bulimia tuh kayak kita kesel banget ya tuh. Jadi bulimia itu
sebuah termasuk kelainan psikologi juga. Jadi kita tuh pingin tetap makan banyak, tapi nggak mau gendut. Oh, wanita? Nggak, maksudnya nggak gini. Tapi nggak mau gendut, jadi kita setelah makan tuh kita gitu. Kita apa sih? Kita colok tenggorokan sehingga yang udah kita makan tuh kemuntahin lagi. Ini juga salah satu juga tips nih. Kalau kalian pingin menurunkan berat badan, stop berpikir kalau berat badan kalian nggak turun-turun. Karena pikiran itu benar-benar mempengaruhi semua kerja organ tubuh, semua kerja hormon yang ada di badan kalian. Karena tubuh itu merespon apa yang kita pikirkan. Ya, seperti hukum tarik menarik itu loh, law of attraction. Itu bisa karena coba kita tuh lebih bahagia, jadi hormon positive mind lebih, ya udah makan sedikit nggak apa-apa kok gitu, lebih menikmati. Diet itu bukan mengurangi makan ya, apapun itu makanannya bukan mengurangi tapi diatur. Iya betul banget, diet itu diatur. Jadi yang kayak piring gede tapi serat, protein, kalorinya sama yang piringnya kecil tapi semuanya karbohidrat, ya jelas lebih bagus yang piringnya besar dong. Gitu maksudnya Yudi ya, jangan mengurangi tapi diatur gitu. Oh bisa gitu ya? Padahal aku gak mikirin sampai sana loh. Makanya sudah aku yang melengkapi. Jijik banget. Oke, itu pengalamanku tentang insecurity yang pernah aku alami, body shaming yang pernah aku rasakan, dan citra diriku yang sempat negatif. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang nonton tayangan ini setelah menonton mungkin bisa mulai mencintai diri sendiri. Tidak mudah kok, Niti tahu itu nggak mudah. Butuh waktu yang lama untuk benar-benar bisa menerima. Tapi tidak ada yang nggak bisa, semuanya perlu latihan. Karena sejatinya untuk mencapai sebuah tujuan akan lebih baik kamu berjalan pelan-pelan daripada kamu cuma diam di tempat. Betul banget. Wah, tumben ya nggak ngeselin, padahal dari tadi nih ngeselin aja sampai bikin blank. Biasanya keluar akhir-akhir. Di bagian terakhir itu kan kayak polisi India. Oke. Dan juga teman-teman, kalau kalian tidak mau di body shaming, kalian juga nggak boleh body shaming ya. Kontrol gitu. Kalau kurus ius. Kok kurus? Kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Betul. Dan juga kalau misalnya kalian mau kita ngebahas apa lagi untuk podcast selanjutnya, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman juga yang mau lihat Instagram kami, karena Nitya sering banget open question di sana, boleh mampir ke Instagram Nitya @nityapapung. Itu dulu dari kita. See you on another podcast. Baik, dadah.